Kalau kita ingin mengetahui keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita. Apabila Allah menempatkan kita beribadah di masjid, apabila Allah menempatkan kita duduk dalam majlis ilmu seperti malam ini, berarti kedudukan kita di sisi Allah kedudukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arada faqaddar walladzi bihikmatihi khalaqal khaira wasyarr وجعل مسير الذين اتقوا إلى جنات ونهر ومسير الذين كفروا إلى سقر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك البر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المنتصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه الغرر وذريته وأتباعه إلى يوم النشر والمحشر أما بعد. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, para muallim, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul hadiyah wa sab'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-71 dari Al-Hikam Al-Ataiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, idza aradta an ta'rifa qadraka 'indah fanzur fi madza yuqimu. Apabila engkau ingin mengetahui kedudukan
Apabila engkau ingin mengetahui nilai engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah pada apa Allah menempatkan engkau. Jadi itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-71 ini. Apabila Allah menempatkan kita pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ditempatkan di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kedudukan kita pun di sisi Allah adalah kedudukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita ingin mengetahui keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita. Apabila Allah menempatkan kita beribadah di masjid, apabila Allah menempatkan kita duduk dalam majlis ilmu seperti malam ini, berarti kedudukan kita di sisi Allah kedudukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang lupa dengan Allah, tempat yang membuat kita lalai dari Allah, tempat-tempat yang penuh maksiat, maka kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak susah, tidaklah sulit bagi kita untuk mengetahui di mana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meneliti langsung, mengkaji langsung, melihat, menengok keadaan kita di mana Allah menempatkan kita. Dalam 24 jam contohnya, berapa jam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dikala kita makan, di waktu kita minum, sudahkah kita mengingat itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala? Kita berangkat kerja dan di tempat kerja itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita sudah ingat itu semuanya? Sejauh manakah kita telah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Allah suka dengan salat berjemaah, yang mana salat berjemaah itu lebih afdal dari salat sendirian. Allah suka itu. Allah suka dengan kebaikan-kebaikan. Allah suka dengan kedermawanan dan lain-lainnya. Sejauh manakah kita sudah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Lalu sejauh manakah kegigihan kita, hadirin sekalian, dalam menghindari maksiat? Dan kalau kita berbuat maksiat, sepatutnya kita bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah di mana kedudukan kita dalam 24 jam itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ay ya'lama manzilatah indallahi ta'ala falyanzur kaifa manzilatullah min qalbih, fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahul 'abdu min nafsihi. Barang siapa yang hendak mengetahui kedudukannya, orang yang ingin mengetahui tentang martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka tengoklah bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Di hati pula tengok macam mana kedudukan Allah itu di hati kita. Bagaimana keadaan kita di sisi Allah? Apakah terhormat? Apakah keadaan kita itu di tempat yang tinggi? Maka lihatlah kedudukan Allah itu dalam hati kita. Hadirin sekalian, apakah kedudukan Allah itu nomor satu? Kalau kita tempatkan dalam hati Allah itu di nomor satu, kita pun nomor satu. Kalau Allah nomor 10, demikian jugalah posisi Allah, posisi kita, demikian jugalah jauhnya, hadirin dan hadirat sekalian. Maka sesungguhnya Allah menempatkan seorang hambanya sekira-kira menempatkan hamba akan Allah daripada hatinya itu. Jadi kalau kita mengutamakan Allah, kita menomorsatukan Allah, maka kedudukan kita pun terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati kita, kita memuliakan Allah. Alhamdulillah, kita memuliakan Allah, kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memuliakan orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian adanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, kalau kita muliakan Allah, kita orang yang memuliakan Rasulullah, memuliakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah. Karena ini merupakan anugerah Allah. Kita bisa melihat orang soleh itu soleh. Kita bisa melihat orang soleh itu soleh. Berapa banyak orang yang tidak bisa melihat yang soleh itu soleh. Dia cari kesalahannya, dia cari keburukan-keburukan orang soleh itu. Ini Allah murka kepada orang yang seperti itu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita dapat memandang orang soleh itu adalah soleh. Idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahli iman aw min ahli tughyan fanzur fi qalbik in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbik wa tuwahhiduhu wa tanqadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli iman. Apabila engkau ingin mengetahui diri engkau, adakah engkau termasuk golongan dalam iman atau golongan ahli tughyan, sesat. Tughyan itu adalah sesat. Maka tengoklah di hati engkau. Jika engkau membenarkan Tuhan, engkau membenarkan adanya Tuhan, engkau mengesahkan Tuhan, engkau tunduk dan patuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berarti termasuk golongan ahli iman. Jadi lihatlah hati kita selama ini, hadirin sekalian. Bila kita membenarkan adanya Allah, selama ini kita begitu. Bila kita mengesahkan Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah, berarti kita masuk golongan ahli iman. Artinya, andai kata kita mati, maka kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun karena banyak dosa-dosa kita bisa singgah di neraka, tapi akhirnya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta tunkiru aw tashukku fi rabbik aw tusyriku bihi ghairah fi i'tiqadik aw lam tanqad li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Maka jika engkau ingkar atau tidak percaya akan adanya Allah, akan adanya Tuhan, atau engkau ragu-ragu pada Tuhan engkau, atau engkau
menyekutukan dengan Tuhan selain Allah dalam i'tiqad engkau, atau engkau tidak tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk orang-orang yang sesat. Jadi kalau selama ini kita tidak percaya pada Allah, baik tidak percaya pada adanya Allah itu, baik tidak percaya pada kalam Allah, pada sifat-sifat Allah, atau ragu-ragu, tidak percaya ya, percaya tidak atau tidak percaya tidak juga, antara iya dan tidak. Kita percaya dengan adanya Allah, tapi dengan janji-janji Allah tidak seluruhnya kita percaya. Jadi apabila kita ragu-ragu, berarti kita masuk golongan sesat, hadirin sekalian, atau menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah itu adalah kita tidak menyembah Tuhan lain. Semua kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain lagi, Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dari sisi-sisi lain, banyak tingkah laku kita, bahkan mungkin i'tikad kita yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah diajar bahwa yang memberi bekas itu, dan kita sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang memberi bekas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berikan bekas. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Yang memberi manfaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada. Mesti begitulah i'tikad kita. Yang berikan bekas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita ada keraguan-raguan, maka kita termasuk golongan sesat, hadirin sekalian. Jika kita ingkar, kita tidak percaya atau ragu-ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ragu kepada janji Allah, atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak tunduk kepada Rasulullah, maka engkau, kita hadirin sekalian, termasuk orang-orang yang tughyan, sesat. Kita bisa mengetahui diri kita ini melalui diri kita sendiri, ya. Kita bisa mengetahui diri kita melalui diri kita sendiri, ya. Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun. Dalam diri kamu ada tanda-tanda ayat. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi sudah ada tanda-tanda. Kalau kita mau berfikir, ada tanda-tanda itu. Jadi kita tahu akan dikembalikan kemana kita, surga atau neraka, atau tidak jelas. Kita tahu itu sebenarnya. Wa idza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahli iman al-mukramin aw min ahli iman al-matrudin. Apabila engkau ingin mengetahui diri engkau dari golongan ahli iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, atau ahli iman yang terusir jauh dari Allah. Jadi ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab, ya. Hadirin sekalian, ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab neraka. Masuk dulu ke neraka baru masuk ke surga. Jadi apabila kita hendak mengetahui apakah kita ahli iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang masuk surga tanpa hisab, atau ahli iman yang masuk surga tapi diazab dulu, sebelum masuk surga diazab dulu. Jadi kita ini golongan yang mana? Kita tahu masuk terus ke dalam surga, atau masuk dulu ke dalam
neraka, baru dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau ingin mengetahui, fanzur, lihatlah, tengoklah. Wa in kunta tamtasilu amrah wa tajtanibu nahyah wa tusari'u ila mardati wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahli iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, kita junjung perintah Allah, kita salat, kita puasa, kita zakat, kita menunaikan kewajiban-kewajiban perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tamtasilu amrah wa tajtanibu nahyah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegera kepada hal-hal yang diridhoi Allah, mencintai orang-orang cintai Allah, berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan, min ahli iman al-mukramin. Jadi kalau kita hadir sekalian, kita kerjakan perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangan Allah, kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk ahli iman al-mukramin, orang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, apabila jawabannya iya, apabila jawabannya iya, kita adalah menghormati, kita menjunjung perintah Allah, kita menjauhi segala larangan Allah, kita memuliakan, mencintai orang-orang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya jawabannya, berarti kita orang yang dimuliakan Allah, artinya kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila jawabannya tidak, kita ingkar, kita langgar perintah Allah, kita mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan perintah-perintah Allah, dan kita benci kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, itu berarti kita min ahli iman juga, tapi tidak termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bila kadang-kadang ada orang beriman yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan, al-matrudin, terusir. Lalu bagaimana yang kadang-kadang nih? Perintah Allah kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Ini antara ya dan tidak. Bila akhir hayat bagus, alhamdulillah bagus dia. Wa in kunta tatahawanu fi amri wa tasahal fi nawahi wa takasal an ta'atih wa la tuhibbu awliya'ah fa anta min ahli iman al-matrudin. Jika engkau meremehkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah ni, kalau sembahyang qadaan aja, asal subuhan usolli fardhu subhi rakaataini qadaan, hampir sepanjang hayatnya qadaan, lupa ada anda, lupa ada, asik qadaan saja. Sembahyang subuh pukul 8 qadaan, itu namanya meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau mempermudah yang dilarang oleh Allah, yang dilarang Allah dianggap mudah, dan engkau malas taat kepada Allah, dan engkau tidak cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang terusir, al-matrudin. Masuk surga juga, ini masuk surga, tapi setelah proses panjang masuk neraka terlebih dahulu. Fa in kunta min ahli iman al-mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawam at-taufiq wal hifdha ila akhir hayah. Apabila engkau selama ini termasuk ahli iman yang dimuliakan,
hadirin sekalian, dan mudah-mudahan apabila kita ini termasuk orang-orang yang beriman yang dimuliakan al-mukramin, selama ini perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, hal-hal keridaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kasih Allah semua dicintai. Apabila demikian hadirin sekalian, ya, bila posisi kita sudah seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu dapat taufik. Was'alillah at-taufik, dawam at-taufik. Karena hari ini kita bisa baik, esok belum tentu hadirin sekalian. Ya, kita ini bisa datang ke madrasah ini bukan semata-mata karena kita, karena Allah. Tamu-tamu yang datang dari dekat dan dari jauh, dari Medan, ada yang dari Belawan, ada yang dari Tanjung Merawak, maka mereka semua dapat hadir ke madrasah ini semata-mata la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, tiada daya, tiada upaya melainkan daya Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik Allah, karena hidayah Allah, karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sudah demikian, kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita cinta kepada orang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah taufik. Karena hari ini kita mencintai ulama, esok belum tentu. Hari ini bisa kita berjamaah, besok belum tentu. Dan begitulah seterusnya. Maka mintalah, kekalkan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ila akhiril hayat, sampai akhir umur kita, kehidupan kita. Minta kepada Allah. Kita tidak boleh merasa sudah bagus, merasa aman, tapi mintalah taufik kepada Allah dan minta dipelihara sampai akhir hayat. Wa in kunta min ahli iman al-matrudin. Hadir sekalian, kalau tadi al-iman al-mukramin, mintalah ya taufik kepada Allah. Tetapi apabila kita itu termasuk golongan min ahli iman al-matrudin, jika selama ini kita termasuk al-iman yang terusir, perintah Allah ditinggalkan, dilanggar, dan larang-larang lainnya dibuat, begitu selamanya. Yang pertama, fajtahid, ya, fajtahid fi taghyiri halik. Fajtahid fi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, kalau selama ini kita remeh terhadap perintah-perintah Allah, kadang sembahyang, kadang tidak. Ya, kadang sembahyang, kadang tidak. Kita tengok, kalau begini hal kita, fajtahid fi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau. Yang kadang-kadang ini jangan kadang-kadang lagi. Yang kadang-kadang ini jangan kadang-kadang lagi. Bila ada perintah Allah, laksanakan. Bila ada larangan, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah tidak melarang sesuatu melainkan mudarat bagi kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat bagi kita. Walaupun kelihatannya manis, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya ada kerugian besar di dalamnya. Contohnya, kata Allah, jangan berdagang seperti ini, kata Allah nih. Itu pasti ada kerugian, pasti ada kerugiannya. Allah perintahkan salat, maka kita kerjakan salat, pasti ada kebaikan, itu pasti. Larangan yang dilarang, pasti ada kerugiannya kalau dikerjakan. Dan kewajiban, perintah yang dijalankan, pasti ada manfaatnya, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau selama ini kita kadang melaksanakan perintah Allah,
terkadang kita melanggar hukum Allah, maka bersungguh-sungguhlah kita fi taghyiri halik, pada merubah keadaan engkau itu. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang selalu menjauhi larangan Allah, wada Allah, berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah merubah kepada keadaan yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian wabtaghil wasilah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Kemudian wabtaghil wasilah, carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Itu namanya wabtaghil wasilah. Kalau selama ini kita banyak menentang Allah, kita banyak berbuat maksiat kepada Allah, kita minum, kita mencuri misalnya, kita makan makanan haram dan lain-lainnya, maka robahlah keadaan buruk itu. Karena Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita berusaha untuk merubah diri kita menjadi mulia, itu insya Allah bisa. Kita ingin menjadikan diri kita mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat yang saya baca tadi, yaqulullah ta'ala wa izzani wa izzati wa jalali wa irtifai fawqa arshi ma min ahli qaryatin wala min ahli baitin kanu ala ma karihtu min ma'siyati summa tahawwalu anha ila ma ahbabtu min ta'ati illa tahawwaltu anhum amma yakrahun min azabi ila ma yuhibbun min rahmati. Allah bersumpah, tidak ada dari satu penduduk kampung atau sebuah keluarga yang mana mereka dalam keadaan yang ku benci daripada melakukan maksiat, kemudian mereka berpindah dari keadaan itu kepada yang aku cintai, taat kepadaku, melainkan aku pindahkan bagi mereka dari sesuatu yang mereka benci daripada azabku kepada sesuatu yang mereka suka dari rahmatku. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi kalau kita ada usaha untuk merubah kepada kebaikan, Allah akan merubahnya. Karena firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami beri petunjuk jalan mereka itu. Jadi kalau kita ada usaha, bersungguh-sungguh berusaha untuk merubah diri kita, itu bisa. Ya, tinggal kesungguhan, tinggal kemauan kita saja. Hadirin sekalian, apakah kita mau masuk surga terus, atau kita masuk neraka dulu baru masuk surga? Itu sudah ada jalannya. Ya, tinggal kita saja ini. Kalau kita mau menjalani menjadi orang yang baik, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga tanpa hisab, asal kita mau dan betul-betul mau dan berusaha, Allah berjanji dan bahkan bersumpah akan berpetunjuk kepada kita. Dan ingatlah, kalau orang berusaha mati-matian, Allah tidak menjamin berhasil. Ingat itu. Orang bertani mati-matian, memupuk, menyiram, Allah tidak menjamin mengotam. Allah tidak ada jaminan itu.
Orang yang belajar sungguh-sungguh, Allah tidak menjamin berhasil. Tapi orang yang bersungguh-sungguh merubah diri dari kejahatan kepada kebaikan, Allah bersumpah pasti memberi petunjuk. Karena Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yusbit. Ya. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus dan menetapkan. Jadi para ahli tafsir menjelaskan maksud ayat tadi adalah yamhullah as-sa'adah wasyaqawah wal iman wal kufra. Kita ditulis di Lauhul Mahfuz, ini pandangan ya, pandangan ulama ini, sebagian ulama, kita ditulis di Lauhul Mahfuz fulan bin fulan masuk neraka. Oleh karena kita bersungguh-sungguh merubah diri kita, itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka menjadi ahli surga. Asal sungguh-sungguh, Lauhul Mahfuz pun bisa dirubah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadirin sekalian, di Lauhul Mahfuz dicatat kita masuk neraka. Ya, sebagian pandangan ulama ini. Di rahim pun dicatat bahwa kita ahli neraka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh jahadu fina, itu dihapus oleh Allah. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Wali ajli kanu yad'un wa yatadarra'un ayyaj'alahum su'ada. Oleh karena itu para ulama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan mereka orang yang beruntung. Itu doa faqih muqaddam yang paling bagus untuk dibaca oleh orang-orang yang belum bisa disiplin untuk taat kepada Allah. Doa beliau ini menunjukkan bahwa keadaan kita bisa dipindah oleh Allah asalkan kita serius bersungguh-sungguh. Apa doanya ini? Sebahagian doanya adalah Allahumma qulna wal muslimin minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nar ilal jannah. Ya Allah, pindahkan kami dan muslimin dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tentulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan golongan orang-orang yang beruntung, al-iman yang mukram, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.